Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan tempat ya. Allah dahulu ada tanpa ada makhluk dan tempat termasuk daripada apa? Makhluk. Dan Allah sebagaimana logika yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala membantah Jahmiyah, ada 3 kemungkinan tatkala Allah menciptakan makhluk. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kedua, Allah menciptakan makhluk tersebut di luar dirinya, kemudian dimasukkan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar dirinya dan tetap di luar dirinya. 3 kemungkinan. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, maka ini tidak benar. Berarti Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, dan makhluk penuh dengan kekurangan, kotoran dan macam-macam. Dan ini Allah Maha Suci dari segala hal tersebut. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, itu pun tidak mungkin. Sama, Allah masukkan hal yang penuh kekurangan, kotoran dan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampai sekarang adalah maha tinggi di luar makhluk tersebut ya. Makanya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka menyangka kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh bumi, Allah dinaungi oleh langit. Bumi dan langit sangat kecil, bagaimana bisa menaungi apa? Allah. Tapi yang benar, Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Faham? Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal amru jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, maka seluruh bumi pada hari kiamat kelak akan dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Sungguh kecil, ya. Langit dan bumi sangat kecil. Bagaimana mau menaungi Allah Subhanahu wa taala? Mereka menolak Allah di atas karena mereka dalam benak mereka, kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh yang di bawah, sehingga Allah butuh dengan tempat. Kita katakan tidak, justru langit dan bumi yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak, ya. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh ruang hampa, dinaungi oleh langit, tidak. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Tetapi Allah di mana? Di atas. Di luar alam semesta. Paham? Saya katakan tadi, Allah ciptakan makhluk 3 kemungkinan. Paham tidak? Kemungkinan yang 3, Allah ciptakan di luar dan tetap aja di luar. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau seandainya semua dalil yang menunjukkan Allah di atas tidak benar, harus ditakwil, maka Al-Quran artinya kitab kebohongan. Kitab kebohongan. Bahkan syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam ini bisa dibangun dengan meyakini Allah di atas. Kenapa? Al-Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, malaikat laporan ke atas, Nabi berdoa ke arah atas, Nabi tunjuk ke atas. Kita berdoa kemana? Ke arah atas, Nabi Isra Mi'raj ke atas, ya. Semua syariat dibangun di atas, meyakini Allah ada di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, itu dalil semua itu buat apa? Nabi bohong kalau gitu. Ratusan dalil, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bal alfani 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau semuanya ternyata harus ditakwil, ternyata tidak benar, ya berarti Al-Quran isinya apa? Kebohongan. Jadi ini yang membuat mereka menolak Allah di atas, karena mereka sebelum mentakwil mereka mentasbih dulu. Seperti dikatakan Ar-Razi dalam kitabnya Asas Taqdis. Dia berkata, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Arsy tempat, kalau arsy jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang betapa banyak yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh langit dan bumi. Langit di atas bumi, ternyata langit jauh lebih luas daripada bumi. Langit jauh lebih luas daripada apa? Bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk, ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah dengan makhluk. Mau bilang, kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah menempati arsy, Allah butuh kepada arsy, ini adalah tasbih. Jadi otaknya mentasbih terlebih dahulu, baru kemudian apa? Menolak. Artinya mereka ini menolak dalil dengan logika. Logika mereka yang ternyata salah. Kalau ternyata Allah tidak di atas, berarti Nabi bohong dong selama ini. Nabi bertanya kepada sang budak wanita, Aina Allah, di mana Allah? Untuk menunjukkan wanita ini mukminah, budak ini mukminah atau tidak, untuk bisa dibebaskan. Dan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit. Budak itu berarti A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan, merdekakan budak ini, dia berhak untuk dimerdekakan karena dia seorang apa? Wanita apa? Mukminah. Karena dia mengetahui Allah berada di mana? Di atas, ya. Sudah, sekarang ini masalahnya racun filsafat sudah masuk.
dalam masalah akidah, kemudian berbagai macam, akhirnya mereka menolak banyak ayat, banyak dalil, ayat-ayat sifat karena menggunakan logika mereka yang logika tersebut apa? Salah ya. Taib. Menurut kalian Allah tidak ada terus di mana? Oh, Allah, mereka khilaf. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah muta'abbidah, Allah di mana-mana. Allah di mana-mana terus maksudnya di mana? Di WC, di tempat sampah atau di mana? Di neraka atau di mana? Oh enggak, kalau kami tidak mengatakan Allah di mana, Allah suci dari tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, enggak. Tidak di bawah, enggak. Ya tidak ada berarti, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak ada berarti. Tidak bisa ditunjuk katanya, kalau bisa ditunjuk berarti salah loh. Subhanallah. Sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak ada berarti. Tidak ada. Tidak ada, kecuali abstrak. Ya. Kita udara kita bisa tunjuk, semua yang ada bisa kita tunjuk. Makanya tatkala di akhirat kelak, orang-orang penghuni surga akan melihat apa? Wajah Allah, melihatnya ke atas. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum a'yanan. Ya, kalian pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian. Kama tarawnal badr. Kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kita lihat bulan, lihat ke atas selesai, tidak perlu gini karena yang dilihat di mana? Di atas. Berarti ada arah enggak itu? Ada. Ini hadis mau diapain? Hadisnya mutawatir. Sehingga mereka yang sudah kejebak dengan filsafat, mereka bingung mentakwil ini semua. Ini pembahasannya nanti dalam kesempatan yang lain insyaallah dalam masalah asma wa sifat. Baik, demikian saja kajian kita ya. Terima kasih majelis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.